Iya, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Saya mengucapkan shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum bagi teman-teman yang muslim. Hari ini saya percaya bahwa kasih Tuhan ada di tempat ini. Saya Pendeta James Batlayar, saya berdomisili di Kota Sentani, Jayapura. Dan Tuhan bawa saya ke kota ini untuk hadir di pasar-pasar, di jalan-jalan, hadir di lorong-lorong untuk menyatakan isi hati Tuhan di hari-hari yang terakhir. Jadi suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Amin. Saudara, ini hari-hari yang terakhir, hari-hari di mana Tuhan sedang persiapkan dirinya untuk kembali ke bumi, menjemput miliknya, menjemput anak-anaknya, menjemput umat milik kepunyaannya. Itulah sebabnya dikala kami diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke seluruh kota di seluruh Indonesia, tempat-tempat kantong Kristen di mana Injil bisa diberitakan, kami hadir ke sana untuk memperingatkan umat Tuhan agar berbalik kepada Tuhan, ingatkan umat Tuhan agar bertobat tinggalkan dosa, ingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan sedang berbicara bagi bumi lewat bencana alam, lewat sakit penyakit, lewat berbagai macam fenomena alam yang menggambarkan bahwa kesudahan segala sesuatu, kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Itulah sebabnya sesibuk-sibuknya Anda, jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ada amin. Haleluya. Ada amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu ini hal yang aneh bagi Anda. Anda mungkin berkata dalam hati, apakah tidak ada gedung gereja? Jadi saudara berteriak seperti orang gila di pinggir jalan. Apakah saudara tidak punya jemaat dan Anda harus berteriak di pinggir jalan? Saudara harus ingat ketika Yesus dia hidup di bumi, dia beritakan firman Tuhan bukan di sinagog saja, bukan di bait Allah saja, tapi dia beritakan firman Allah di bukit, di lembah, di gunung, di pantai, dimanapun dia berada. Dia selalu serukan pertobatan kerajaan Allah untuk setiap orang berbalik kepada Tuhan. Ada amin. Haleluya. Jadi izinkan saya hari ini, saya akan baca sebagian firman Tuhan kepada kita untuk kita merenungkan bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37. Saudara yang punya HP ada Alkitab Android bisa buka. Matius pasal 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37 sampai ayatnya ke-44 dengan berikut pembacaan di situ nasihat berjaga-jaga. Alkitab katakan di sana, sebab sebagaimana halnya pada zaman demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari rumah dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang lalu melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah pada waktu mana pada malam pencuri akan datang, sudahlah ia pasti akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudara, sebelum saya bicara bagian ini, Yesus pernah bercakap-cakap dengan murid-muridnya di bukit. Mereka bilang begini, guru, kasih tahu kepada kami tanda kesudahanmu yang akan datang. Alkitab bilang begini, Yesus menjawab mereka, engkau akan melihat deru perang di mana-mana, engkau akan melihat tanda-tanda perang, bencana-bencana alam, banjir, badai, puting beliung, dengan berbagai macam peristiwa fenomena alam yang terjadi. Itu menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Bahkan kalau saudara lihat 2 tahun ini, kita diperhadapkan dengan sakit corona yang begitu dahsyat, luar biasa, membunuh manusia, mati di mana-mana. Artinya apa, saudaraku? Anda dan saya harus persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau dalam ajaran Muslim ada yang disebut dengan Dajjal. Kalau dalam ajaran Muslim ada yang disebut dengan Imam Mahdi. Saudara,
10 tahun ke depan kita akan menghadapi masa krisis yang luar biasa. Kalau dalam ajaran Kristen, dalam Wahyu pasal 13 berbicara mengenai antikristus 666. Kalau dalam Al-Quran dikatakan Dajjal, dewa mata satu, malaikat mata satu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Alkitab dalam kitab Matius pasal 24 tadi, Alkitab dengan jelas memberikan penjelasan bahwa hidup manusia di akhir zaman akan jadi seperti zaman Nuh, makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai hari Nuh masuk ke dalam batra, dan semua orang sibuk dengan segala perkara, sibuk makan, sibuk jualan, sibuk cari uang, sibuk cari kerja, sibuk cari pangkat, sibuk cari nama, sibuk cari perkara-perkara dunia, sampai mereka lupa bahwa Tuhan mau datang ke dunia kedua kali. Ada amin? Ada amin? Al-Quran mencatat bahwa Isa Al-Masih adalah putra Maryam yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus akan menjadi apa? Menjadi hakim bagi manusia, mengadili semua bangsa di bumi. Itulah sebabnya saudaraku, sesibuk-sibuknya Anda sedang cari masalah makan minum perut ini, Anda jangan lupa bahwa Tuhan sebentar lagi datang. Amin. Amin saudara. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Sebelum corona kemarin saya khotbah di tempat ini 1 kali, di Pasar Makale tapi bagian sebelah. Saya ada di Pasar Getengan, saya ada di pasar apa lagi? Pasar Rembon ya. Haleluya. Kemarin kami ada di Pasar Sangalah. Hari ini kami ada di Pasar Makale. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sampai kami harus bicara firman di pinggir jalan? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau saudara baca dalam kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, ada seorang raja yang punya pesta perjamuan kawin. Dia suruh hamba-hambanya pergi ke seluruh penjuru kota. Dia kasih tahu untuk semua orang, pergi jemput mereka. Tapi ada yang bilang begini, saya baru menikah tadi malam, saya harus urus rumah tangga saya. Ada yang bilang begini, saya baru membeli sepasang kambing domba, saya urus ternak saya. Saya baru beli sebidang tanah, saya harus urus, saya punya pertanian. Saudaraku, akhirnya Tuhan yang punya pesta dia bilang begini, pergi ke lorong-lorong, pergi ke seluruh penjuru kota ini, kasih tahu semua orang yang buta, yang timpang, yang tuli dan bisu, segera hadir karena pesta perjamuan kawin segera dimulai. Amin. Jadi saudara, kalau hari ini kami hadir di pinggir jalan, Anda bilang begini, Bapak ini mungkin dia jual obat kah? Bapak ini mungkin dia tawar produk-produk kesehatan kah? Tidak. Saya tawar produk Injil Kerajaan Allah dari surga. Amin. Amin saudara. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini obat yang mujarab. Alkitab berkata manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Allah. Dengar baik-baik, makanan penting untuk perut, pakaian penting untuk tubuh, tetapi roh dan jiwamu tidak bisa dilindungi oleh apapun. Makanan untuk perut, setelah makan setelah kenyang, setelah sedih, makanan bisa selesaikan masalah Anda. Anda butuh berdoa, Anda butuh beribadah, betul? Amin. Engkau punya masalah, engkau punya mobil mewah, tidak bisa membuat engkau tenang dalam kehidupan. Justru orang kaya semakin tidak tenang. Kenapa? Hutangnya banyak. Betul tidak? Setelah lihat ruko-ruko di pinggir jalan, mereka punya investasi di mana-mana. Jangan berpikir mereka tidak punya hutang. Oh maaf, miliaran rupiah. Satu kali di Santani ada seorang bapak, dia parkir mobilnya di puncak ketinggian. 3 hari mereka lihat mobil itu parkir. Mobil Avanza baru parkir di pinggir jalan. Orang lihat hari pertama masih parkir, hari kedua parkir, hari ketiga parkir. Mereka curiga, masyarakat di kampung itu curiga. Mereka datang periksa mobil begini. Ada sebuah catatan wejangan atau wasiat untuk istri dan anak-anaknya. Rupanya bapak ini terikat utang miliaran rupiah. Akhirnya apa? Mereka lihat ke jurang, bapaknya sudah diurung lalat biru di bawah, sudah bengkak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harta, pangkat dan jabatan itu ada di dunia, tapi di surga semua itu kebinasaan. Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Nuh bangun bahtera, ketika dia berbicara untuk manusia kembali kepada Tuhan, orang bilang begini, kau mungkin stres, apa kata orang Papua? Apakah kamu stres, tidak waras? Bangun perahu di atas gunung yang tinggi, siapa yang membantu kau untuk tarik perahu besar itu ke pantai?
Tetapi Nuh tidak mendengarkan apa yang manusia katakan. Nuh mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nuh tetap setia bangun Batra sampai selesai. Ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah, Alkitab berkata hanya 8 orang yang selamat. Kalau saudara baca dalam kata kitab Matius pasal 24 ayat 39, dia bilang begini, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang lalu melenyapkan mereka semua. Saudara, kemarin kami di Sentani mengalami banjir bandang. Tanggal 16 Maret 2019. Saya punya rumah tepat di lokasi kejadian. Tapi saudaraku, banjir ketinggian 4 meter kecepatan tinggi. Dia angkat pohon lapis dengan akar-akar. Dia angkat batu-batu besar seperti mobil truk. Satu batu susun di atas batu yang lain. Kayu panjang 50-60 meter. Datang angkat rumah lapis dengan dia punya orang-orang semua dalam rumah. Istri kehilangan suami, suami kehilangan istri. Mobil hanyut seperti mainan. Masuk dalam selokan, ringsek, hancur, binasa. Seorang ibu sampai dia kutuk-kutuk Tuhan. Dia bilang Tuhan itu tidak adil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 39 dari Matius pasal 24 Alkitab bilang begini, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang lalu melenyapkan mereka semua. Kenapa mereka tidak tahu? Karena ada banyak orang kehilangan Tuhan hari-hari ini. Alkitab berkata, bangsa ini datang mendekat kepadaku, memuliakan aku dengan bibir mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Amin. Ibadah jalan, tapi orang mati juga jalan. Amin. Ibadah jalan, tapi sabung ayam tetap jalan. Ibadah jalan, tapi judi tetap jalan. Saya tidak tahu di Toraja ada togel kan tidak? Ada kan tidak? Tidak ada. Di Papua yang banyak, ibu-ibu tidak pernah sekolah matematika, tapi ketika mereka pakai rumus togel langsung semua jadi ahli matematika. Duduk rancang-rancang, mimpi sembarang-sembarang. Mimpi anjing berak itu angka berapa yang keluar? Mimpi tai kambing itu angka berapa yang keluar? Mimpinya menghayal-menghayal. Lihat orang jatuh dengan motor, bukan selamatkan orang itu. Lihat dia punya nomor, plat nomornya nomor berapa. Siapa tahu itu cocok dengan angka jitu. Haleluya. Banyak orang Kristen hari-hari ini pergi ke gereja tapi hatinya tidak ada di gereja. Pergi daripada puji Tuhan tapi hatinya di tempat lain. Orang Muslim pun sama. Ada Muslim Kristen musiman, ada Kristen musiman. Nanti Natal Idul Fitri baru dia timbul di depan pintu gereja dan masjid. Amin. Haleluya. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agama itu baik, mengajarkan kebaikan, tapi yang paling penting di sini ialah keselamatan dan hidup yang kekal. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Al-Imran mencatat, Isa Al-Masih jalan yang lurus menuju akhirat. Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara persiapkan diri di hari terakhir. Coba katakan buat Anda, ini sudah tahun 2022. Dulu kita punya televisi itu layar hitam putih. Sekarang sudah layar sentuh. Kalau orang Papua bilang HP Nokia yang bunyi tini ding ding tini ding ding tini ding ding ding, itu HP kayu. HP yang tidak pakai layar, tidak pakai kamera bagus-bagus. Dulu itu HP itu bisa pakai lempar anjing pindah agama. Tapi sekarang HP-nya semua sudah layar sentuh. Mulai dari opa, oma, semuanya TikTok. Betul tak? Semuanya TikTok sambil jualan. Sudah mulai bikin gaya, tangan naik, dipinjang, sudah. Sekarang itu semuanya selfie, di mana-mana selfie, sampai salah panggil tetangga selfie juga. Oh, selfie di belakangnya. Aduh Mbak, minta maaf Mbak. Iya. Jadi hari ini saya katakan buat Anda, hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jangan cintai dunia lebih daripada kebenaran firman Allah. Jangan cintai dunia lebih daripada firman Tuhan. Hari ini Anda sehat, bersyukur. Dompet ada uang atau tidak itu tidak penting. Yang penting ada nafas kehidupan. Ada banyak orang yang punya duit tapi pakai oksigen di rumah sakit. Apa artinya uang itu? Ada orang yang cantik, ganteng, punya uang banyak tapi makannya cuma bubur karena sakit ini sakit itu. Ada banyak orang yang tinggal di belakang trali besi, divonis penjara 20 tahun, kehilangan istri dan anak-anaknya.
Kebahagiaan bukan masalah saudara punya isi dompet. Makanya kalau saya khotbah di Sentani saya bilang begini, sukacita orang Kristen tidak tergantung dari isi dompet. Nanti kalau ada isi dompetnya tebal, dia bilang haleluya, puji Tuhan, shalom, luar biasa. Tapi tanggal 20 ke atas, waktu uang sudah mulai menipis, mau bilang shalom saja susah, mukanya bengkak seperti pepaya mentah. Amin. Jadi mari bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan kasih. Mari bersyukur atas nafas yang Tuhan beri. Mari bersyukur, berdoa dan berjaga-jaga kata Alkitab, sebab kedatangan Tuhan semakin dekat. Sibuk hari Minggu gereja, hari Jumat masjid. Ingat, ibadah penting. Amin. Ibadah itu investasi untuk kekekalan. Ibadah itu investasi untuk kekekalan. Ibadah mengandung janji, bukan hidup yang hari ini saja, tapi untuk hidup yang akan datang. Amin. Mati kemana bu? Pak, neraka ada, surga juga ada. Amin. Kos-kosan sementara kita ukurannya cuma 2x1 pak. Jangan cari uang sampai lupa Tuhan. Amin. Cantik wajah terakhir tengkorak. Kaya mobil terakhir mobil jenazah. Amin. Kaya sampai bagaimanapun tetap ukurannya 2x1. Kalau orang aja masih pakai modifikasi, di tongkonan, disimpan, petingnya dijejer. Tapi kalau di Papua enggak, ceplok masuk dalam tanah kubur, selesai. Tidak ada sesuatu yang penting dalam hidup ini, saudara. Mari bawa hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya kasih tahu buat Anda, 2022 bukan tahun baik. 2023 bukan tahun baik, tahun bencana dan bencana. Anda harus dekat dengan Tuhan. Jangan Anda bilang begini, Toraja itu aman-aman saja Pak, kami semua dari dulu tidak pernah bencana. Iya yang katakan Tuhan bilang bencana, saudara mau bikin apa? Saudara lihat Palu kemarin, likuifaksi tangan. Amin. Jadi mari bawa hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah firman Allah di siang hari ini menghibur, menegur, mengajar, memberi motivasi, dorongan, mengajar kita untuk berbalik kepada Tuhan. Dengar baik-baik, hidup ini singkat, 70 tahun, 80 tahun, lebih daripada itu kematian. Bahkan hari ini pun bayi dalam kandungan pun bisa mati. Kenapa? Bisa isi ulang, galon air habis bisa isi ulang. Tapi kalau nafas habis, tidak bisa sistem isi ulang nafas. Amin. Anda bukan HP, baterai habis pergi cas di tembok situ hidup lagi. Anda bisa cas dirimu di tembok? Tidak bisa. Ke rumah sakit kalau dokter bilang, Pak, Bu, maaf sudah meninggal, Bapak sudah meninggal. Ya sudah meninggal. Mau bikin apa lagi? Jadi hidup ini hanya sementara. Pergunakan waktu yang ada untuk cari Tuhan, agar ketika kita mati kita tahu surga milik kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati Tanah Toraja, Tuhan memberkati Rantepao, Tuhan memberkati Makale, Tuhan memberkati Mamasa, Tuhan memberkati negeri ini. Saya percaya ada rencana Tuhan yang sangat besar bagi tanah ini. Dan mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara setengah menit, saya akan berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Hari kami sudah mendengarkan Injil Kristus. Kami percaya kami diberkati, kami percaya kami dipulihkan. Berkati setiap jawab pertanyaan kami, masalah kami, jualan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati pasar ini, kepala pasar, petugas pasar, memberkati semua para pedagang yang ada. Kami percaya Tuhan, sekalipun beban kami berat, waktu kami datang kepada Tuhan, beban masalah kami akan diangkat oleh Tuhan. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tabe. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Salam sejahtera. Izinkan saya sampaikan salam dari Sentani, bahasa Sentani. Foi moi onomi. Hari yang baik, hari yang indah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.